Itu hebat namanya. Ya, karena itu kalau ada orang dipanggil azan 4.35, kemudian dia baru sadar, ingat. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam pertemuan kita untuk melanjutkan kajian tafsir kita, menggali keterangan-keterangan, pedoman-pedoman kehidupan kita yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Sebelumnya saya mengajak pada diri saya dan kita semua, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Allah berpesan dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran itu ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai seluruh orang yang beriman tanpa kecuali, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan cara yang benar, dan jangan sampai engkau wafat kecuali dalam keadaan sebagai muslim yang baik. Semoga Allah menjadikan kita pribadi takwa, semoga Allah menyehatkan kita semua, semoga sekali lagi kita diberikan kenikmatan untuk menunaikan ibadah Ramadan di tahun ini lebih daripada sebelumnya, insyaallah. Saudara-saudariku, di pertemuan yang lalu kita telah bahas di makna firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah di pembuka ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita telah selesai di pembahasan kalimat yuqimuna as-shalah pada bab pendahuluan. Sebelumnya saya ingin ingatkan bahwa rangkaian ayat-ayat sebelumnya memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang difirmankan oleh Allah, seluruh isinya berupa petunjuk untuk kehidupan kita, pedoman yang memudahkan segala langkah kita, pedoman menuju kebahagiaan dan kesuksesan, pedoman yang memberikan petunjuk ketenangan hidup bagi kita, pedoman yang bisa mengubah perilaku kita menjadi lebih baik, pedoman segala kemuliaan. Dan ini hanya akan Allah berikan ya bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diantara ciri takwa itu pertama, dia mesti yakin tanpa ragu pada setiap apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini, walaupun sifatnya belum ia ketahui atau belum ia dapatkan informasinya atau bahkan belum ia pahami isinya. Maka ini bagian syarat yang pertama. Orang-orang yang yakin tanpa ragu akan kandungan Al-Quran, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ketenangan pada jiwanya, diberikan rasa aman dalam kehidupan dunianya, dan dijamin dari kegelisahan akhirat saat suasana begitu menegangkan di yaumul hisab. Kemudian kita lanjutkan di pertemuan yang lalu bahwa jika orang-orang menginginkan menjadi takwa setelah dia yakin akan seluruh isi kandungan Al-Quran, maka keyakinan itu mesti ia buktikan dengan memperbanyak amal saleh. Karena itulah kalimat iman dalam Al-Quran itu seringkali disandingkan dengan amal saleh. Jadi jika Anda menginginkan untuk menguatkan kembali imannya, maka rumusnya dalam Al-Quran, kuatkan, latih kekuatan iman itu dengan banyak menunaikan amal saleh. Ya, karena itulah Nabi bahkan pernah memberikan satu petunjuk yang kemudian disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dalam pembahasan Kitabul Iman, berisi setidaknya 57 hadis di dalamnya yang menuntun kita bagaimana meningkatkan iman kita, ya, dan memberikan solusi pada orang yang sering bertanya, kenapa iman saya sering naik atau kadang-kadang juga turun. Maka dari sekian banyak hadis yang disampaikan di situ, ada satu kunci dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yantaqis, yazidu bit ta'ah wa yantaqis bil ma'siyah. Iman itu
Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi rumusnya kata Nabi, jika Anda ingin terus naikkan, maka latih ia dengan mengerjakan ketaatan. Wujud ketaatan itu bentuknya amal saleh. Karena itu seringkali dalam Al-Quran ketika disebutkan kalimat iman, baik bentuknya menggunakan kata kerja, fi'il, madhi'kah atau mudhari'kah, atau bentuknya menggunakan kata benda, isim, ya, isim fa'il misalnya, maka itu seringkali disandingkan dengan amal soleh setelahnya. Ya, saya pernah contohkan pertemuan lalu, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu iman. Kata kerja bentuknya fi'il madhi, past tense. Disandingkan dengan amal saleh, wa amilus salihat. Baik, ya ayyuhalladzina amanu iman, kutiba alaikumus syiyam. Amal salehnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu iman, amal solehnya aufu bil uqud, la yaskhar qaumin qaum, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Baik, demikian pula ada yang sangat menarik yang belum kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, maka pengertian terbaliknya. Nah, karena kalau kita uraikan di pertemuan yang lalu, setiap iman itu ya pasti bersanding dengan amal soleh. Ini rumusnya. Iman ya akan bersanding dengan amal saleh. Ya, amal saleh. Ingat kata Nabi, jika Anda ingin menguatkan iman, maka kerjakan amal saleh. Tapi iman ini bisa menurun dengan mengerjakan amal salah. Ya, yazidu wa yantaqis. Yazidu bit ta'ah, iman akan naik dengan mengerjakan ketaatan, bentuk taat itu amal saleh. Wayan taqis, dan ia akan turun lemah iman itu ya bil maksiyah, yazidu bil ta'ah wa yantaqis bil maksiyah, dengan mengerjakan maksiat itu ini ya bentuknya amal salah. Nah, jadi ini padanannya, lawannya. Jadi kalau orang banyak berbuat amal salah, lisan salah bertutur. Baik, maka karena lisannya sering berbuat salah, maka lisan itu sulit mengerjakan yang soleh. Karena itu, pengertian paling mudahnya begini, cara memahaminya. Orang-orang yang sering berkata salah, berkata-kata kotor, berkata dusta, sering mencela, maka untuk berkata yang soleh itu tidak mudah untuk dilakukan. Silahkan cek, orang-orang yang berkomunikasinya selalu menggunakan kata-kata yang kotor, itu berkata yang baik itu seperti asing. Ya, demikian sebaliknya, orang-orang yang sering berkata baik, soleh, kalimat-kalimatnya lembut, kalimat-kalimatnya pilihan kosakatanya baik, itu untuk mengucapkan yang kotor, itu sulit dilakukan. Itu gambarannya. Karena itu ketika iman seringkali dilatih dengan ketaatan, wujudnya amal soleh, ya maka ini akan berpotensi, satu, menguatkan iman, yang kedua, yang kita bahas di pertemuan lalu, akan berdampak kepada perubahan perilaku. Ya, karena semakin iman dilatih dengan amal soleh, maka sinyal imannya semakin kuat, sinyalnya. Ya, cahayanya nanti dalam hati ini yang kita bahas kemarin, ya akan terpancar pada seluruh tubuh karena sering dilatih, maka ia akan masuk kepada mata, membimbing mata. Masuk kepada mulut, membimbing mulut. Masuk kepada tangan, membimbing tangan. Sampai ke ujung kaki. Ini yang menjadikan ketika amal solehnya banyak, cahaya imannya kuat, maka dibimbinglah tubuh untuk menjauh dari perbuatan maksiat, yang kemarin kita sampaikan fahsya dan mungkar, dan mendekat kepada perbuatan-perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya. Ya. Karena itu, ada yang sangat menarik di dalam Al-Quran disebutkan, perhatikan, ketika iman dipasangkan dengan amal saleh, maka amal soleh pun saat dikerjakan itu akan mendorong sinyal iman semakin menguat. Bahkan ada isyarat begini. Ada isyarat kalau kita ingin mengetahui parameter, ukuran tingkat keimanan kita, maka silahkan dicek dengan amal solehnya. Ya. Tadi kan kita bicara begini, kalau ingin imannya kuat, tingkatkan amal solehnya. Maka pengertian terbaliknya, kalau kita ingin mengecek apakah iman sedang kuat atau lemah, maka cek di amal solehnya. Ya, lihat amalan-amalan kita. Tutur katanya, amalan lisan, amalan mata, amalan telinga, amalan tangan, sampai ke ujung kaki. Ini menunjukkan pertanda iman. Jelas ya? Nah, karena itu, kemarin kita telah belajar, kalau Anda bertanya, bagaimana cara kita melatih amal soleh?
Yang dengan latihan itu bisa menguatkan sinyal iman sehingga memberi petunjuk pada seluruh tubuh untuk berperilaku mulia. Maka Allah sandingkan dengan amalan pertama, mengawali dengan fisik kita terlebih dahulu. Ya, nanti ada amalan fisik, ada amalan di luar fisik seperti harta. Ya, sebelum kita keluar fisik, dari tubuh kita dulu. Maka dilatih dengan satu amalan yang tidak perlu mengeluarkan harta untuk mengerjakannya. Apa itu? Wa yuqimunas shalah. Ya, amalnya disebut dengan salat. Ini. Ya, maka dilatih dengan menunaikan salat, amalan pertama, amalan fisikal yang semua orang bisa mengerjakan karena tidak ada tuntutan untuk mengerjakan salat itu berupa hal-hal di luar tubuh kita, semacam harta. Nggak ada orang salat bayar misalnya. Ya, tapi yang menarik dalam salat ini nanti akan dilatih seluruh elemen tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, maaf, kepala akan dilatih untuk menunduk ke bawah sehingga terlatih untuk tawadhu, rendah hati. Ya, lisan mulai dilatih untuk berkata yang baik-baik. Bahkan yang pertama diucapkan kalimat rendah hati. Yang tinggi hanya Allah. Bukankah saat sholat Anda mengucapkan Allahu Akbar? Ya, Akbar itu ism tafdhil. Kabir, besar. Akbar yang paling besar. Jadi Anda katakan tidak ada yang paling besar, yang paling hebat, yang paling dahsyat kecuali hanya Allah. Makanya kalau orang mengucapkan Allahu Akbar dalam setiap sholat, nggak akan sombong. Jadi kalau ada orang sholat, mengucapkan Allahu Akbar, tapi selalu merasa besar. Ya, merasa hebat dalam kehidupannya. Ya, merasa paling unggul dibanding orang lain. Merasa yang paling banyak ilmunya, merasa yang paling tinggi jabatannya. Nggak mungkin. Mustahil orang berilmu yang sholat, ya, akan berkata, saya yang paling hebat, yang lain salah semua. Mustahil pejabat yang sholat akan berkata, saya yang paling kuasa, yang lain semua. Ya, yang lain lemah semua. Mustahil pedagang yang sholat akan takabur dengan hasilnya ketika dia menjadikan Allah sebagai Tuhan yang paling agung. Ini baru lisan. Ya, belum nanti sampai ke ujung kaki. Kaki kita dilatih untuk tunduk, ruku, sujud, dan seterusnya. Karena itu, amalan pertama untuk melatih kekuatan sinyal iman ini dimintakan oleh Allah menunaikan sholat supaya nanti sinyal iman kita itu semakin menguat dan memberikan pancaran kepada seluruh tubuh. Karena itu, jadi apapun Anda sebagai hamba Allah dalam kehidupan, entah itu seorang pejabat, entah itu birokrat, entah itu pengusaha, ataupun ustadz, ataupun apa yang bisa kita kerjakan selama baik dalam kehidupan, sepanjang sholatnya benar, maka imannya akan memberikan petunjuk pada seluruh tubuhnya untuk berlaku baik dengan semua passion yang ia kerjakan dalam hidupnya. Jelas sampai di sini? Baik, ini amalan yang pertama. Ya, ini nanti bonusnya yang 5 kemarin yang kita sampaikan. Jika ini dikerjakan dengan baik, orang baik itu akan lebih mudah mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di hadapan ia ataupun di masa depan yang bisa ia raih. Orang baik dekat dengan kesuksesan, orang baik dekat dengan kebahagiaan, orang baik dekat dengan ketenangan, orang baik dekat dengan kemuliaan. Kemarin yang telah kita bahas. Anda yang baru bergabung bisa dicek kembali pertemuan kita ya pada hari kemarin. Nanti Anda bisa dapatkan bonusnya dari hasil ini, ada kemuliaan yang bisa kita raih. Itu poinnya. Nah, yang belum kemarin kita bahas untuk melengkapi dulu mukaddimahnya, teman-teman. Maka dari itu, ada yang sangat menarik dalam Al-Quran. Ketika panggilan amal soleh ini pun dikerjakan, ya, ada panggilan untuk meminta amal soleh dikerjakan, maka sinyal iman itu akan langsung merespon. Ya, kalau tadi kita katakan orang yang sinyal imannya bagus, amal solehnya mulia. Sekarang terbalik nih. Karena ini bersanding, ini seakan-akan saling menguatkan begini. Ya, nyambung seperti ini. Jadi ini saling melengkapi. Energinya itu saling terpancar begini. Ya. Yang paling menarik, ketika panggilan mengerjakan amal soleh ini pun tiba, maka sinyal iman akan merespon. Ya. Di antaranya dalilnya apa? Yuk kita lihat Quran surah ke-8, Al-Anfal ayat yang kedua. Ya, di situ disebutkan kalimat iman, lalu disebutkan panggilan untuk mengerjakan amal solehnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayo pelan-pelan. Masih ingat kemarin iman tempatnya ada di mana? Masih ingat? Di hati. Iman tempatnya ada di hati. Hati bahasa Arabnya qalbun. Ya. Yang bukan hati fisik ya. Ini hati tempatnya roh nanti. Ya.
jamaknya kulub. Ya, bentuk jamaknya, pluralnya kulub. Ini bentuk tunggalnya kalbun, jamaknya kulubun. Jelas? Orang beriman disebut mukmin. Kemarin telah kita bahas. Ini jamaknya disebut mukminun. Begini. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat. Kata Allah, innamal mu'minuna. Sungguh orang-orang beriman itu. Nah, disebutkan imannya. Alladzina, mereka semua tanpa batas. Ingat, kemarin telah kita bahas 1080 kali disebutkan dalam Al-Quran. Baik laki-laki, perempuan. Orang beriman itu, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, lintas batas, tidak ada sekat di dalam kehidupan sosialnya. Idza dzukirallahu, jika disebutkan nama Allah. Idza dzukirallahu, dzukira. Jika disebutkan nama Allah, disebutkan menggunakan kalimat zikir. Tuh. Masih ingat kemarin? Bukankah di antara amalan zikir itu salat? Dalilnya Quran surah ke-20. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepada aku. Nah, maka orang-orang beriman itu kata Allah, kalau disebutkan zikir, kalimat menggunakan zikir, dipanggil untuk zikir. Idza dzukirallahu, dipanggil nama Allah, disebutkan nama Allah, ya, wajilat qulubuhum. Ada getaran, sinyal mulai naik dari jiwanya. Saya tanya pada Anda, kata Allah disebutkan nama Allah. Saya tanya pada Anda, bukankah setiap hari disebutkan nama Allah? Allah, 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 Allah. Coba, masih ingat? Bukankah setiap hari kita dipanggil dengan disebutkan nama Allah lewat suara azan itu? Bukankah itu panggilan? Bukankah kalimat azan pertamanya disebutkan nama Allah? Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dan berapa kali disebutkan? 5 kali dalam sehari. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dahsyatnya, sehari dibagi 5 waktu. Setiap pergantian waktu disebutkan terus nama Allah. Subuh selesai, muncul zuhur, siang. Disebutkan lagi nama Allah. Siang selesai, muncul sore, asar. Disebutkan lagi. Ya, dalam salat asar. Sore selesai, masa muncul maghrib, pembuka malam. Disebutkan lagi. Selesai maghrib, muncul malamnya, gelap. Disebutkan lagi kalimat Allahnya. Setiap waktu berganti disebutkan nama Allah. Dan kata Allah, orang beriman itu kalau disebutkan dipanggil untuk sholat, jangankan sholatnya, baru dipanggil sholatnya saja, sudah ada sinyal dari imannya. Ada rambatan di jiwanya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, kalau Anda ingin mengecek iman kita masih ada dalam jiwa, pancarannya kuat atau tidak, coba dengar panggilan azan untuk menunaikan sholat. Di situ ada ukuran yang paling indah tentang kualitas keimanan kita. Nih, mohon maaf ya, kalau yang paling standar nih, ya, di standarnya iman. Ya, jadi ini yang paling standar. Standar. Mohon maaf, tinggi tidak, rendah juga tidak. Yang paling standar. Yang paling standar itu yang pas disebutkan, pas ada sinyal. Nah, ini standar. Nah. Misal, ya, azan subuh misalnya. Ya, subuh. Jam berapa azan subuh tempat Anda? Oh ya, baik. Kita ambil pertengahan saja. Saya pertengahan 4, misalnya 35 lah. Adzan subuh 4.35. Allahu Akbar. Langsung hati Anda ada panggilan. Sinyalnya menguat. Membangunkan Anda dengan mengatakan pada pikiran Anda, bangun, sudah adzan. Allahu Akbar, sudah adzan. Jadi begitu dipanggil, pas kita memberikan respon. Maka ini menunjukkan iman Anda standar. Pas bukan kuat. Bukan kuat ya, tapi standar. Ya, cara berpikirnya begini. Anda di kantor datang jam kantor jam 7. Datang pas jam 7, bukankah standar? Kalau datang jam 6, baru itu hebat namanya. Ya, karena itu, kalau ada orang dipanggil adzan 4.35, kemudian dia baru sadar ingat dengan panggilan itu, maka imannya standar. Tapi kalau Anda dipanggil subuh 4.35, dari jam 4 sudah kepikiran sholat. Bahkan sebelum dipanggil sudah siap-siap.
Belum waktunya subuh tiba, jam 4